Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan untuk para calon peserta Festival Anak Soleh Lomba Menyanyi Islami. Sambil menunggu peserta lain yang join, kita mulai terlebih dahulu ya. Izin saya mulai nggih, Ma? Sudah muncul nggak, Nah? Saya coba cek, Nah. Muncul ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mulai dulu ya, Ma, untuk technical meeting Festival Anak Soleh Lomba Menyanyi tahun 2025. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan uh, melalui sesi pertanyaan. Jadi hari ini agendanya pertama itu adalah technical meeting. Yang kedua nanti pengundian peserta, penampilan peserta lomba menyanyi. Setelah itu baru nanti sesi tanya jawab. Untuk hasil technical meeting hari ini akan ditulis oleh Notulen dan nanti hasilnya akan di-share di grup menyanyi. Jadi ketika ada update tentang pembaruan peraturan atau info terbaru nanti akan selalu diupdate di grup menyanyi. Untuk pengacakan nomor peserta itu per tanggal 15 Februari ini, Gema. Jadi untuk pendaftaran eh, di atas tanggal 15 akan nomor urutnya akan sesuai dengan tanggal pendaftaran. Jadi seperti itu urutannya. Oke, langsung saya mulai, nggih. Untuk waktu pelaksanaan eh, lomba menyanyi di Festival Anak Soleh itu di hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Registrasi dimulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 7 pas. Jadi 30 menit. Nanti setelah registrasi, anak-anak akan diarahkan menuju ke lapangan untuk menyaksikan penampilan terlebih dahulu sambil menunggu peserta lain. Setelah itu lomba akan dimulai pukul 8 sampai selesai. Untuk ruangan nanti akan disediakan Dena ketika berada di lokasi lomba. Untuk tempatnya di SD Irada Full Day Education, Jalan Topas 7 nomor 31 dan 32, Perumahan GBA. Jadi untuk lomba menyanyi ini dikategorikan jadi dua lomba. Ada lomba untuk kategori TK dan SD. Untuk kategori TK, eh, yang dinyanyikan adalah lagu yang berunsur Islami. Jadi lagu Islam boleh dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang penting di dalam lagunya itu memiliki unsur Islami. Jadi seperti itu, Ma. Untuk yang SD khusus, jadi lagu eh, yang dilaunchingkan oleh siswa Pondok Pesantren Jauharul Maknun, ya ini lagu Lestarikan Batik Kita. Lagu ini bisa diunduh di link yang ada di Juknis atau bisa disaksikan di YouTube Pondok Pesantren Jawarul Maknun. Untuk lirik lagunya akan kami share di grup lomba menyanyi. Bisa dipahami Mangge untuk kategori lomba nggih. Jadi untuk TK menyanyikan lagu bebas yang berunsur Islami, untuk peserta SD menyanyikan lagu Lestarikan Batik Kita. Yang kedua, juknis umum ini berlaku untuk peserta SD maupun TK. Yang pertama, lomba bersifat perorangan. Jadi untuk
siswa dari SD yang sama tetap lombanya individu, jadi tidak bertim. Yang kedua, peserta bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh panitia. Jadi peraturan akan kami share melalui Juknis ataupun melalui grup apabila ada perubahan. Yang ketiga, peserta yang tidak hadir dianggap gugur. Jadi peserta ketika lomba, apabila ada keterlambatan bisa konfirmasi ke panitia selagi masih dalam waktu perlombaan. Bisa untuk konfirmasi ke panitia. Tetapi apabila hari itu tidak datang dan tidak ada konfirmasi, kami dari panitia menganggap peserta untuk mengundurkan diri atau kami anggap gugur. Untuk yang keempat, keputusan juri bersifat mutlak. Ini juga termasuk dalam penilaian. Jadi ada beberapa kategori nanti yang akan saya jelaskan dalam penilaian lomba menyanyi. Dan kami juga sudah mengambil juri yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi insya Allah untuk hasil memang sudah sesuai dengan yang terbaik dari jurinya. Yang kelima, tidak diperkenankan diiringi alat musik. Contohnya seperti gitar, piano, organ, atau yang lainnya. Jadi hanya menggunakan instrumen saja. Yang keenam, melakukan konfirmasi pada panitia ketika mengikuti lomba lebih dari satu dengan jam pelaksanaan yang sama. Misalkan Ananda mengikuti lomba menyanyi dan lomba ISO karena jam pelaksanaannya sama, bisa mengikuti lomba ISO terlebih dahulu, kemudian konfirmasi ke panitia atau ke grup kalau memang Ananda nanti untuk mengikuti lomba menyanyinya menyusul. Karena itu berkaitan dengan ini, nomor urut peserta. Misalkan Ananda nomor 3 karena mengikuti lomba ISO, jadi tidak ada ketika nomor sudah dipanggil, nanti ada ketentuannya. Jadi ketentuan pemanggilannya adalah ketika Ananda datang harus menunggu 3 peserta dulu baru nanti Ananda tersebut dipanggil. Jadi seperti itu. Yang ketujuh, memakai busana bebas, sopan, dan rapi. Busana atau kostum ini tidak termasuk dalam kriteria penilaian ya, Ma. Jadi yang dinilai hanya suara saja dari hasil nyanyiannya Ananda saja. Kostum tidak mempengaruhi poin penilaian. Yang kedelapan, alas kaki hanya boleh digunakan ketika di dalam ruangan. Jadi kemungkinan nanti untuk lomba menyanyi itu ada di lantai 2. Nah, untuk menuju lantai 2, alas kaki bisa dilepas terlebih dahulu dan hanya dikenakan ketika di dalam ruangan. Jadi seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, apa ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut nggih, Nomor 9, tidak diperkenankan mengambil dokumentasi selama kegiatan lomba berlangsung. Jadi untuk pengantar atau pendamping lomba bisa menunggu Ananda di lapangan atau di tempat tunggu di bagian bawah. Jadi untuk area di perlombaan, ruangan lomba bersifat steril. Jadi pendamping tidak diizinkan untuk mengambil dokumentasi berupa foto ataupun video. Nomor 10, pendamping tidak diperkenankan memasuki ruangan ketika lomba berlangsung apabila tidak ada keperluan. Jadi ketika tidak ada keperluan, Ananda bisa ditunggu di ruang tunggu yang disediakan. Jadi tidak diperkenankan pendamping untuk menunggu di ruang lomba. Bisa dipantau dari luar atau ditunggu di ruang menunggu. Kecuali memang ada kepentingan seperti memberikan properti untuk Ananda tampil, monggo bisa ke dalam untuk izin memberikan yang mau diberikan tersebut. Untuk ini yang selanjutnya adalah juknis berdasarkan kategori. Yang pertama untuk kategori TK itu menyanyikan lagu yang berunsur Islami, jadi bebas lagunya. Monggo bisa disesuaikan, yang penting berunsur Islami. Boleh bahasa Arab, boleh sholawat, bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
bisa, yang penting berunsur Islami. Dan mohon diperhatikan Gema, karena sekarang itu kan banyak sekali lagu berbahasa Arab, tetapi artinya tidak sesuai dengan uh, tema dari lomba kita atau tidak berunsur Islami. Nah, itu nanti bisa berujung pada penilaiannya karena tidak sesuai dengan temanya. Yang ketiga, peserta wajib menyiapkan audio instrumen secara mandiri, formatnya MP3. Jadi instrumen untuk kategori TK yang menyiapkan adalah pendamping atau orang tua nanti bisa dikirimkan di grup seperti poin ketiga. Store instrumen H-2 bisa dimulai H-2 acara dengan format nomor urut, underscore nama, underscore judul lagunya. Jadi seperti itu. Nanti bisa dikirimkan di grup. Terus yang keempat adalah durasi penampilan maksimal 7 menit. Jadi kalau bisa diperhatikan untuk lagunya, kalau bisa tidak lebih dari 7 menit. Untuk kategori TK bisa dipahami nggak, Ma? Selanjutnya beralih ke juknis kategori SD. Jadi SD ini untuk lagunya spesial dari kami yang menyiapkan. Untuk lagu bisa diakses di YouTube Jauharul Maknun atau di-download, diunduh di link yang sudah kami sediakan di juknis. Yang kedua, instrumen disediakan oleh panitia. Jadi pendamping tidak perlu menyediakan instrumen lagu. Yang ketiga, sama durasi penampilan maksimal 7 menit. 7 menit ini termasuk persiapan Ananda di panggung, karena untuk lagunya kurang lebih 5 menit. Nomor 4, lagu dapat diunduh pada link yang sudah saya cantumkan di layar atau bisa langsung di copy di Juknis. Yang kelima, lirik lagu di-share di grup lomba di grup WhatsApp. Jadi nanti akan kami share lirik lagu dari lagu Lestarikan Batik Kita. Untuk ketentuan penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah performa atau penampilan. Jadi yang dilihat dari sini adalah penghayatan, ekspresi, dan gestur Ananda ketika menampilkan penampilannya. Yang kedua, kemampuan vokal. Dilihat dari teknik vokalnya, ketepatan nada, dan juga tempo. Ini nanti juga masuk ke dalam penilaian. Yang ketiga, penguasaan lirik lagu. Ini juga termasuk dalam kesesuaian lagu terhadap tema, terutama untuk kategori TK. Jadi penguasaan lirik lagu juga masuk ke dalam kriteria penilaian. Untuk penilaian dapat dipahami gimana? Oke, selanjutnya ketentuan juara. Jadi untuk juara lomba menyanyi diambil 6 juara pada tiap kategori. Karena kita ada 2 kategori SD dan TK. Jadi untuk SD diambil juara 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3. Begitu juga untuk yang TK diambil juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Berikut ketentuan-ketentuan dan peraturan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dulu saja nih Mangge. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa ditanyakan sebelum kita beralih ke pengacakan atau pengundian nomor urut peserta ketika penampilan nanti. Bagaimana? Ada yang ditanyakan, Ma? Menyanyinya pakai mic, Ustazah. Dari panitia nanti sudah disediakan mikrofonnya, pengeras suaranya. Apakah ada stand up mic-nya? Saya usahakan ada stand up-nya biar tidak kesusahan ketika
anak-anak berekspresi ketika lomba. Baik, terima kasih Ustazah. Sami. Untuk nomor peserta bisa dilihat kapan ya Ustazah? Setelah ini, Mas, setelah sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, nanti kita undi langsung di sini. Jadi bisa langsung diketahui Ananda nanti maju nomor berapa. Dan juga Terima hasilnya nanti kasih. akan di-share di grup. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mah? Oh iya, untuk pengacakan nama nomor urut ini per tanggal 15 ini nggih, Mah. Jadi nanti kalau misalkan ada eh, apa namanya? Peserta baru akan diurutkan sesuai dengan tanggal pendaftarannya. Mengikuti setelah nomor acak yang hari ini. Nonton. Sampun. Bisa dimulai Lanjut mengacak. Ustazah, lanjut. Oke. Diacak dulu mawon nggih, Mang nggih. Nggih. 13. Oke. Oh, tak searching dulu. Sudah muncul, Mas. Nah, ini untuk datanya, data peserta lomba menyanyi. Kita mulai dari yang TK dulu, nggih. Untuk TK ini pesertanya jumlahnya ada 37 peserta. Saya mulai acak, nanti bisa dicek untuk hasilnya. Ini sudah saya mulai acak. Nah, ini hasil ini nanti akan kami share di grup. Oke. Untuk urutan pertama, Sabrina Nanda Alfiani dari TK Istiqlaliyah. Urutan kedua, Revandra Boy dari TK Islam Al-Azhar 69. Urutan ketiga, Kaila Almira Ramadhani, TK Istiqlaliyah. Untuk urutan keempat, Garin Rukmi Tasbiha, TK Muslimat NU. Kelima, Viola Febrina Saharani dari TK Irada. Keenam, Sofia Sakila dari TK Aisyah Bustano. Ketujuh, Kenzo Muhammad Alzam dari TK Pika PG Pongangan.
Nomor 8, Arini Aurelia Putri dari TKMNU 88. Nomor 9, Alifa Friska Wahyudi dari TKMNU 292 Istiqlaliyah. Nomor 10, Grizela Maulidah Suherma dari TKMNU 292 Istiqlaliyah. Nomor 11, Jehan Arsi dari TKNU 88 Nurul Umam 2. Nomor 12, Devano Aska El Rahmat, TK Banjarsari Asri. Nomor 13, Aisyah Aila Farisa, TK DWP Karangan. Nomor 14, Bari Arsyanendra Susetyo, TK Islam Al-Azhar 69. Nomor 15, Kimberly Aisyah Zarina dari TK Harvard Puri Preschool. Nomor 16, Kiandra Asyifatun Najwa, TK Muslimat NU 9 Sekar Kedaton. Nomor 17, Nur Bilkis Almahira, TK Istiqlaliyah. Nomor 18, Enolin Alta Maheswari, TK Muslimat NU 199. 19, Aisyah Ganjar Ramadhani, TK Islam Al-Azhar 69. Nomor 20, Aisyah Ayudia Inara, TK Al-Hidayah. Nomor 21, Muhammad Alif Furqon Hakiki, TK Mutiara Biru. Nomor 22, Askiara Delisa Putri Zulfis, TK Bakti 5. Nomor 23, Hadijah Putri Zifara, TK MNU 294 Yatamam. 24, Zakia Naswa Kamila, TKMNU 46 Nurul Huda. 25, Najwa Asifa Prasetya, TK Mutiara Biru. 26, Mariam Diandra Nur Latifa, TK Aisyah Hutanul Atfal 34 GKGA Kedanyang. Nomor 27, Mahira Imanina Lubabah, TK Muslimat NU 29. 28, Apriliona Alesa Azahra, TK DWP Kedanyang. 29, Livinia Zikri Ramadhani dari TK Muslimat NU 199. 30, Rendra Arseniu Akbar, TK Islam Al-Azhar 69. 31, Kanza Adelia Askadina, TK Istiqlaliyah. 32, Konita Akila Zahra, TK Muslimat NU 179 Pelangi. 33, Ganjar Abdul Gati, TK Mutiara Biru. 34, Muhammad Haidar Adnani, TK Islam Al-Azhar 69 Gresik. 35, Gadis Mikaela Yolinda, TK Pika PG Pongangan Indah. 36, Khoifulai Liatur Rohmat Doniyah, TK Istiqlaliyah. 37, terakhir Senas Zainabi, TK Muslimat NU. Nanti data ini akan kami share di grup ya, Ma. Jadi bisa dilihat kembali. Untuk yang berikutnya, peserta SD per tanggal 15, jumlahnya ada 8 peserta. Saya mulai acak nih, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Belum muncul. Sudah di-share. Oh, saya share screen. Untuk yang SD, saya share screen terlebih dahulu. Nih, sudah muncul ya, Mas? Saya mulai nggih, untuk peserta SD ini ada 8 peserta per tanggal 15. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk urutan pertama
Adelia Eka Salsabila dari Minutrate Putri Gresik. Urutan nomor 2, Queen Zaibahana Hakim dari SD Negeri 27 Randuagung. Nomor 3, Raisya Bilkis Safira Salsabila dari Minubanat Manyar. Nomor 4, Erlita Arshifa Farhana dari MI Raudotut Tolibin. Yang kelima, Aurelia Rafani Mirza dari Minubanat Manyar. Nomor 6, Muhammad R. Dimas Wahyu Syahputra dari MI Infarul Ghoyi. Nomor 7, Jihan Salsabila Islamiyansyah dari SDNU Nurul Islah. Dan yang terakhir nomor 8, Adin Pramestia Mulya Arif dari Minutrate Putri Gresik. Itu nomor urutnya untuk peserta SD, nanti akan di-share di grup lomba menyanyi. Barangkali ada yang ada yang mau ditanyakan terkait juknisnya atau terkait teknis ketika perlombaan, monggo bisa ditanyakan. Berarti nomor urut ini yang untuk tampilan ya, Ustazah ya? Oke. Betul, Berarti untuk besok udah tampilan nggak pakai apa? Ambil nomor nomor. lagi. Nggih. Tetap tetap pakai nomor, tapi nanti Tapi Ananda nggak langsung sesuai kehadiran gitu ya? boten sesuai kehadiran, tapi sesuai nomor urut ini, Mas. Nggih, soalnya yang tahun kemarin itu kan sesuai kehadiran, ngoten. Nggih. Nggih. Untuk lombanya masuk ruangannya jam berapa ya Ustazah mulainya? Masuk ruangan pukul 8, nanti akan diarahkan oleh panitia ke ruangan, Mas. Oh gitu. Registrasinya Soalnya kan mulai dari misalnya 6:30. meminimalisir kebedmutan anak-anak nih kan barangkali datangnya agak siang, ngoten nggak masalah ya? Oh, nggih. Untuk registrasi tetap dibuka sampai 7:30, mulai dari 6:30. Nggih, kan nanti Oke. misalnya registrasi diwakili sama pendampingnya, tapi Mhm. anaknya pokoknya sebelum tampil sudah ada di lokasi gitu nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Maksudnya Monggo, Mas. Nggak mendekati. apa-apa, Mas. Heeh, heeh. Ya. Ya, baik. Nggih, matur nuwun infonya Ustazah. Oke, sami-sami. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi. Untuk kostum tidak termasuk dalam penilaian, Gema. Jadi penilaian hanya difokuskan pada penampilan anak-anak saja. Untuk yang anak TK, oh oke. Untuk yang anak TK, saya coba sharekan kembali. Ini untuk yang baru bergabung bisa disimak kembali. Untuk TK maupun SD pelaksanaannya sama ya, hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Registrasi dimulai atau dibuka mulai pukul 6.30. Untuk pukul 8 anak-anak sudah bisa standby di ruangan karena sudah dimulai perlombaannya. Jadi kalau misalkan
tadi seperti pertanyaan yang sebelumnya, karena takut anak-anak nanti jadi bad mood karena nunggu di ruangan lama, monggo bisa disesuaikan waktunya. Karena memang mulainya jam 8, kalau memang dirasa nomor urutnya masih lama, bisa datang jamnya disesuaikan. Untuk tempat perlombaannya di SDI Raja Full Day Education, di perumahan GBA, Jalan Topas 7, nomor 31-32. Nanti untuk ruangannya bisa dilihat di Dena yang ada di lokasi lomba. Atau bisa langsung diantarkan oleh panitia ke ruangan. Untuk kategori TK, yang dinyanyikan adalah lagu yang berunsur Islami. Lagunya bebas, boleh berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau sholawat, boleh. Yang pastinya bisa dipastikan lagi untuk lagunya memang benar-benar mengandung unsur Islami. Yang kedua, ini juknis umum juga berlaku untuk SD dan TK, lomba bersifat perorangan. Peserta bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh panitia. Semua peraturan ada di juknis. Kalau memang nanti ada tambahan atau perubahan, akan kami share di grup lomba menyanyi. Untuk peserta yang tidak hadir dianggap gugur. Yang keempat, keputusan juri bersifat mutlak. Kelima, tidak diperkenankan diiringi oleh alat musik, baik itu gitar, piano, ataupun alat musik yang lainnya. Yang keenam, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada panitia ketika mengikuti lomba lebih dari satu dengan jam pelaksanaan yang sama. Misalkan Ananda di jam tersebut mengikuti lomba lain dan mendapatkan nomor urut awal, monggo bisa konfirmasi ke panitia atau di grup panitia yang ada di grup bahwasanya Ananda mengikuti lomba yang mana terlebih dahulu agar nanti tidak dianggap tidak menghadiri lomba. Yang ketujuh, memakai busana bebas, sopan, dan rapi. Monggo bisa dikreasikan kostumnya, tetapi kostum tidak termasuk dalam kriteria penilaian. Untuk alas kaki hanya boleh digunakan ketika di dalam ruangan saja. Jadi biasanya untuk lomba menyanyi itu di lantai 2, Mas. Jadi untuk ketika menaiki lantai 2, alas kaki bisa dilepas terlebih dahulu, nanti bisa dikenakan kembali di dalam ruangan. Yang ke-9, tidak diperkenankan mengambil dokumentasi selama kegiatan lomba berlangsung. 10, pendamping tidak diperkenankan memasuki ruangan ketika lomba berlangsung apabila tidak ada keperluan. Jadi nanti ketika lomba, ruangan lomba bersifat steril kecuali pendamping ingin mungkin memberikan instrumen atau memberikan properti anak-anak untuk tampil, kami dari panitia mempersilahkan pendamping untuk masuk. Tetapi apabila untuk keperluan mendokumentasi, mohon maaf, pendamping tidak diperkenankan untuk masuk. Ini untuk juknis yang kategori TK, menyiapkan lagu berunsur Islami. Yang kedua, peserta wajib menyiapkan audio instrumen secara mandiri, formatnya MP3. Nanti setor instrumennya bisa dimulai H-2 acara dengan format nomor urut, nama, dan judul. Yang keempat, durasi penampilan maksimal 7 menit. Untuk ketentuan penilaian, sama antara SD dan TK, ada 3 kriteria yang dinilai. Yang pertama, performa atau penampilan dari penghayatan, ekspresi, dan gestur. Untuk yang kedua, kemampuan vokal dilihat dari teknik vokalnya, ketepatan nada, dan juga tempo. Yang ketiga, penguasaan lirik lagu. Ananda hafal atau tidaknya itu nanti akan masuk ke penguasaan lirik lagu. Termasuk juga dengan kesesuaian tema dengan lagu. Untuk juara juga sama, TK dan SD akan diambil 6 juara, yakni juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Monggo barangkali ada pertanyaan untuk
yang menanyakan terkait juknis TK. Barangkali ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Untuk hasil TM nanti, insya Allah akan diupload di YouTube. Barangkali nanti ingin menyaksikan kembali atau yang tidak dapat menghadiri TM bisa disaksikan di YouTube SD Irada. Oke, minta tolong nomor peserta atas nama Aisyah Ayla. TK ya. Aisyah. Aisyah Ayla Farisha dari TK DWP Karangan, nomor urut 13, Ma. Nanti untuk hasil acak tadi akan kami share di grup lomba menyanyi. Dan untuk video mengacaknya ini yang ada di TM nanti akan di-share di YouTube SD Irada. Aisyah Ayla Farisha nomor urut 13. Dulu yang list. Monggo Mas, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan lagi, monggo. Eh, Sebelum kita keluar live dari Zoom, bisa dinyalakan kameranya, kita foto terlebih dahulu. Ananda Diana, Mela, Bu Siti Soliha, monggo bisa dinyalakan kameranya. Ini ada Bu Miftahul Jannah sudah menyala. Yuk yang lainnya. Via, Queen sudah menyala kameranya. Ananda Mela. Oh, ini ustazahnya. Oh, mamanya ya. Halo. Ada yang lainnya. Sama yang screenshot. Ananda Diana, Ibu Siti Solihah, yuk monggo dinyalakan kameranya. Ananda Via, kita foto dulu buat kenang-kenangan. Ya. Screen. Saya mulai mangge, saya hitung sampai 3, boleh bergaya bebas. Ananda Mela barangkali ikut ke kamera boleh. Ma, anaknya boleh diajak. Oke, 1, 2,
3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Untuk hasilnya nanti akan kami share di grup Mangge. Apabila ada pertanyaan lanjutan, bisa ditanyakan di grup lomba nggih Mangge. Nanti untuk semua info kami update di sana. Kalau memang ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan di grup. Oke, sampun ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah? Alhamdulillah. Oke. Monggo bisa keluar Zoom atau leave group, leave Zoom. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya ketika saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, lah kok ini? Ayo, nyala, ada. Nyala.